Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Rita Zamzam dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sukuk. Dimulai dari dari mana istilah sukuk itu sendiri. Ya, sukuk ini dikenal sebagai istilah baru yang dikenalkan sebagai obligasi syariah. Di mana sukuk ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sok yang berarti legal, dan bentuk jamaknya itu adalah sukuk yang berarti dokumen atau sertifikat, dimana secara jelasnya saja sukuk ini merupakan efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian dari yang tidak terbagi atau aset yang mendasarinya, contoh atau bisa disebut dengan underlying asset, di mana underlying asset ini merupakan acuan atau dijadikan sebagai objek yang sebagai penerbitan suatu suku. Ya, underlying ini dijadikan sebagai acuan sukuk ini dapat berupa barang yang berwujud dan barang tidak berwujud, di mana barang berwujud ini berupa contohnya seperti tanah, kemudian bangunan, terus kemudian proyek pembangunan. Kemudian untuk barang tidak berwujud itu contohnya seperti jasa atau hak manfaat. Mengenai suku retail ini, yaitu suku retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara Indonesia, di mana instrumen investasi ini itu berbentuk surat berharga yang negara yang sejenis dengan obligasi namun berprinsip syariah. Adapun karakteristik dari sukuk retail ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu diterbitkan oleh pemerintah atau negara Republik Indonesia kepada setiap individu warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengelolaan investasinya berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu minimal investasinya itu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian maturity date atau tenornya itu selama 3 tahun. Dan yang kelima, underlying-nya itu berupa bangunan infrastruktur milik negara atau pemerintah. Dan yang terakhir yaitu resikonya 0%. Oke, selanjutnya di sukuk retail ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu negara sebagai penjaminnya. Kemudian yang kedua berbasis syariah karena akses investasinya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kemudian yang ketiga yaitu memberikan bagi hasil ditambah dengan pertumbuhan di pasar sekunder, atau kita lebih pahami bahwa ini tuh bisa diperdagangkan di pasar sekunder kepada para investor domestik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendukung pembiayaan pembangunan nasional, di mana pembiayaan pembangunan nasional ini itu telah melakukan partisipasi dalam melakukan pembangunan nasional, yaitu contohnya adanya pembangunan jalan tol di daerah Solongawi seksi 1 daerah Colomadu Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian adanya pembangunan flyover Amplas di Medan, kemudian adanya pembangunan asrama haji di Makassar, ada pembangunan jembatan Musi 4 di Palembang, kemudian ada pembangunan terowongan kereta api Notok di Banyumas, di mana masih terdapat beberapa pembangunan lainnya. Bisa kalian cek di webnya, yaitu dari web kemenku.go.id. Lalu selanjutnya kekurangan dari sukuk retail ini yaitu yang pertama adanya penurunan harga atau resiko adanya penurunan harga yang akan mungkin terjadi pastinya. Dan kemudian adanya kedua jangka waktu yang lama karena sampai selama 3 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu likuiditasnya itu tidak seliquid produk-produk perbankan lainnya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva.